Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita ketemu kembali dalam anugerah Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Pagi hari ini kita ada oleh karena kemurahan Tuhan. Dan untuk itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah kami untuk pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berfirman, Tuhan memberkati, dan biarlah firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini memberkati kami. Dan biarlah kehadiran Tuhan dalam ibadah kami, sekalipun kami ada dalam rumah tangga kami masing-masing, dan kami tidak bisa bertemu dengan lain, tapi kami percaya Tuhan hadir, dan Tuhan memberkati ibadah kami, khususnya dalam pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul, Sungguh Indah Bertemu Tuhan. Sungguh indah bertemu Tuhan. Saya ambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 7. Injil Yohanes pasal 21 ayat sampai 7. Ini peristiwa ketika Yesus mati dan dia bangkit, lalu dia menampakkan diri kepada muridnya. Saya akan bacakan Yohanes 21 ayat 1 sampai 7, demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-muridnya tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Amin. Pembacaan sampai ayat 7 saja. Nanti kita akan lihat ayat-ayat yang berhubungan dengan judul saya, yang saya beri judul Renungan Firman Tuhan, Sungguh Indah Bertemu dengan Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita membaca ayat yang ketiga, ini berbicara tentang Petrus kembali kepada profesi lama sebagai penjala ikan. Dan dia bahkan menjadi provokator. Ya, dikatakan di situ, "Aku pergi menangkap ikan, dan kami pergi juga dengan engkau." Teman-temannya juga ikut, dan mereka pergi menangkap ikan. Mereka berangkat naik ke perahu, tetapi saudara, sepanjang malam itu dia tidak menangkap apa-apa. Petrus kecewa, makanya dia menangkap ikan kembali, dan dia mempengaruhi teman-temannya untuk mengikutnya. Padahal kalau kita tahu bahwa Petrus telah meninggalkan semua pekerjaannya sebagai penjala, dia mau mengikut Yesus. Pernahkah saudara juga mengalami kekecewaan dalam hidup ini, sehingga saudara kembali kepada hidup yang lama, kembali kepada pekerjaan yang lama, ya? Atau mungkin ya seperti itu dikatakan Petrus ke profesi lama. Saudara, kalau kita kembali kepada profesi yang lama seperti Petrus, tadi kita melihat dia tidak menangkap apa-apa, tidak mendapat apa-apa, kosong. Hidup menjadi tidak berarti. Kalau kita kembali kepada hidup lama, kita akan mengalami sama seperti Petrus, ya, tidak menghasilkan apa-apa, walaupun punya potensi. Potensi tanpa Tuhan itu adalah kerja bakti. Jadi kita semalam-malaman tidak dapat apa-apa. Ini mengingatkan, ya,
kepada Petrus juga, ya. Kalau kita baca Lukas 24 ayat 45 dikatakan, bila pikiran kita tertutup, tidak mengerti kitab suci, kita akan mengalami seperti Petrus, yaitu kecewa, ya. Tertutup, tidak mengerti kitab suci. Mengapa? Nah, pertanyaannya, mengapa Petrus kembali kepada profesi lama? Karena Petrus khawatir, karena Yesus sudah mati, dan dia tidak mengerti bahwa Yesus sudah bangkit. Sebab pengharapannya pada Yesus yang dia jadikan Tuhan sekarang sudah mati. Padahal bila kita membaca Lukas 18 ayat 28, Petrus telah meninggalkan segalanya untuk mengikut Yesus. Oleh karena itu, dia merasa Tuhannya sudah mati dan tidak dapat menolongnya lagi. Maka dia kembali mencari nafkah. Dia mau kerja duniawi. Banyak orang yang begitu, kecewa dengan Tuhan, dia kembali kepada pekerjaan yang lama. Padahal dia sudah meninggalkan pekerjaannya, dia melayani Tuhan, dia ikut Tuhan, ya, dan dia kalau ikut Tuhan tidak sungguh-sungguh tidak mendapat apa-apa. Petrus tidak mengenal Yesus yang bangkit. Dalam ayat yang 4 dikatakan, ya, bila kita percaya kepada Yesus dan kita tidak percaya kepada kebangkitannya, maka sia-sialah. Kita harus percaya kepada Yesus juga, percaya pada kebangkitannya. Kalau seorang seperti Yesus mati, semua orang juga mengalami kematian. Tapi Yesus dia mati, dia bangkit. Ini yang membedakan Yesus dari tokoh-tokoh agama yang lain, pemimpin agama yang lain yang ada dalam dunia ini. Oleh karena itu, Paulus mengatakan, sia-sia iman kita kalau kita hanya percaya kepada Yesus yang mati. Tapi kita percaya kepada Yesus yang bangkit dari kematian dan hidup. Oleh karena itu, ayat yang kelima, ya. Nah, kalau kita tadi yang pertama dikatakan, mengapa dia kembali ke profesi yang lama atau menjadi provokator? Itu karena kekecewaannya. Lalu pertanyaan yang kedua, mengapa Tuhan bertanya tentang lauk pauk ayat yang kelima? Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu punya lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Nah, Tuhan mulai dengan bertanya tentang lauk pauk. Kenapa Tuhan tidak bertanya yang lain? Tentu Tuhan punya alasan. Yaitu yang pertama, Tuhan tahu keadaan para murid saat itu. Yaitu sedang khawatir. Sedang khawatir. Khususnya tentang bagaimana kelangsungan hidup nanti, siapa yang akan memelihara. Sedangkan Tuhan yang dapat memberi mujizat, yang bisa memberi makan 5.000 orang dengan cuma ikan dan roti, bisa makan 5.000 orang. Tuhan sudah mati. Sebab itu dia kembali kepada profesi semula, menjadi penjala ikan. Bagaimana dengan kita dalam menghadapi masa krisis saat ini? Apakah kita bilang, Tuhan mati? Tuhan tidak berbuat apa-apa? Tuhan tidak bertindak? Saudaraku yang kasih Tuhan. Yang kedua, Tuhan ingin menyatakan dirinya sebetulnya. Jadi Tuhan datang itu menjumpai para murid, menyatakan diri. Supaya murid itu tidak khawatir lagi bahwa Yesus sudah bangkit. Makanya ayat yang ke-6 mengatakan, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyak ikan. Ketaatan selalu mendatangkan berkat. Saudara yang kasih Tuhan, bila percaya, maka mujizat terjadi. Tadi kita lihat tidak mendapat apa-apa. Tapi sekarang begitu Tuhan bilang, labuhkan atau tebarkan jalan. Padahal sudah semalaman suntuk Petrus. Bahkan Petrus tahu betul bagaimana cara menangkap ikan. Tapi dia tidak mendapat apa-apa. Begitu dia menurut perkataan Tuhan, maka penuhlah jalannya. Dan dikatakan tidak dapat menariknya karena banyak ikan. Sungguh luar biasa. Bila kita taat kepada Yesus, maka mujizat terjadi. Mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita setiap hari kalau kita taat akan firman. Hal ini Petrus diingatkan untuk peristiwa dalam Injil Lukas pasal 5, ketika semalam-malaman Petrus tidak menangkap ikan, tidak mendapat ikan. Lalu Tuhan bilang, labuhkan pukatmu ke tempat yang dalam. Pikir Petrus ini, Tuhan mau apa ini? Padahal saya sudah semalam-malaman saya lebih pintar. Kamu anak tukang kayu mungkin. Tapi kita lihat, ya, ketika Petrus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, dia mendapat ikan yang cukup banyak. Jangan pakai kekuatan, tetapi percaya. Pasti mendapat yang kita perlukan dan butuhkan. Ia adalah Allah yang baik, Allah yang menyediakan, Allah yang selalu memperhatikan kita.
Itu sebabnya pertanyaan yang berikutnya ini menarik di dalam ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Pertanyaan khusus ditujukan kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Atau adakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali Tuhan bertanya. Ini artinya serius, bukan main-main. Dan memang banyak, ya, saya tidak menyampaikan firman Tuhan pakai ini dalam istilah kata meneliti kata dari kata yang dimaksud dengan kata mengasihinya, ya. Itu filia, agape dan sebagainya, bukan, ya. Saya lebih kepada hal-hal yang praktis. Jadi membuat pertanyaan, mengapa Tuhan bertanya demikian? Nah, ini kita harus tahu ada letak belakangnya. Ada 5 poin ini yang saya sempat catat. Kenapa Tuhan tanya, adakah engkau mengasihi aku? Yang pertama, Petrus merasa lebih dari Tuhan Yesus dalam Markus pasal 8 ayat 32. Dan terlalu gegabah, berani menegur Tuhan. Ketika Tuhan menceritakan tentang kematiannya, tentang penderitaannya, Tuhan bilang, masa Tuhan harus menderita? Masa Tuhan harus mati disalibkan? Nah, yang pertama. Yang kedua, Markus 14 ayat 29, Petrus menjadi sombong, berani mati untuk Tuhan, tetapi tidak mau menderita. Akibatnya dia menyangkal Tuhan. Imanku tidak akan tergoncang, katanya. Pikirannya hanya duniawi. Dia bilang, nyala engkau iblis. Matius 14:28, imannya tidak stabil. Dia ingin berjalan di atas air, yang ketiga, tetapi takut, kurang percaya sehingga tenggelam. Inilah yang membuat kenapa, adakah engkau mengasihi aku? Lalu yang keempat, dalam Matius 19 ayat 27, dia pamrih di dalam pelayanan. Dia mengatakan, ya, dia pernah bertanya kepada Tuhan, bila saya meninggalkan orang tuaku, pekerjaan, rumah, jalan dan lain sebagainya, apa yang ku dapat? Ya, ini dia tanya, apa upahnya? Banyak orang ingin melayani Tuhan atau ikut Tuhan, tanya, apa untungnya? Bukan apa yang aku bisa berikan buat Tuhan. Itu yang penting sebetulnya. Bukan atau tanya, kalau aku melayani engkau berapa bayarannya? Bukan seperti itu, ya. Nah, ini kita lihat pamrih, ya. Dia merasa lebih dari Tuhan, dia jadi sombong, dia tidak stabil imannya, dia pamrih. Dan kelima, dia tidak menyerah penuh sehingga kekhawatiran datang. Dia kembali pada pekerjaan lama, itu menangkap ikan. Nah, dari kelima hal inilah yang menyebabkan Tuhan bertanya, bagaimanakah akan kita? Apakah kita mengasihi Tuhan? Ya, dengan kasih agape tentunya. Dengan Petrus ditanya memang dengan kasih agape, dia tidak bisa. Dia menangis, kan Tuhan yang lebih tahu. Terakhir ditanya dengan kasih filia, baru dia menangis. Ya. Saudara-saudara kasih Tuhan, ayat 18 mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Saudara, yang keempat ini, ya, penyerahan Petrus perlu diteladani. Jadi kita lihat bukan kembali kepada profesi lama. Terus mengapa Tuhan bertanya tentang lauk pauk? Yang ketiga, pertanyaan itu ditujukan kepada Petrus, adakah engkau mengasihi aku? Dan yang keempat, di sini kita penyerahan Petrus ini harus menjadi teladan bagi kita. Biarlah pagi hari ini, dimanapun, kondisi apapun yang sedang kita hadapi, kita percaya bahwa ada hal-hal yang positif yang kita dengar firman Tuhan. Dikatakan tadi, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu, tapi ketika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tangan dan orang lain. Nah, ini sejalan dengan ayat yang ke-7. Jadi, akhir dari kehidupan Petrus sungguh luar biasa. Dia mati dan memuliakan Allah. Bahkan pertobatannya membuat dia berhasil dalam mengemban amanat agung. Semua ini terjadi setelah bertemu dengan Tuhan. Di ayat yang ke-7. Jadi begitu dia bertemu dengan Tuhan, Petrus diubahkan luar biasa. Ayat 7 mengatakan, begitu mengatakan, itu Tuhan. Langsung dia berpakaian dan terjun ke dalam danau dan
Ini apa artinya? Dia langsung lompat. Yang artinya adalah dengan dia terjun berarti dia meninggalkan semua, termasuk perahu, jala, hobi, mata pencariannya untuk kembali kepada Tuhan. Inilah komitmennya untuk memulai hidup baru dengan Tuhan. Itu sebabnya kalau kita hari-hari yang lalu jauh dengan Tuhan, biarlah kita mau pagi hari ini Tuhan ada dan kita harus bertemu dengan Tuhan. Mungkin sudah sekian lama kita meninggalkan Tuhan, kurang semangat dalam melayani, tidak bergairah. Barulah komitmen kita. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi datang kepada Tuhan, temukan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, cari dahulu serta kebenarannya, maka semua akan tambahkan kepada. Kalau kita ketemu dengan Tuhan, sumbernya, maka yang lainnya akan ditambahkan. Kita tidak akan mengalami kekurangan dalam hidup ini. Sebab kita harus bertemu dengan Tuhan, bukan berkatnya, tapi sumber berkatnya. Haleluya. Seorang berani terjun sedemikian tentu memiliki tekad yang kuat, bukan nekat. Bukan nekat. Sudah bulat, nah tidak setengah-setengah lagi. Ya. Jangan melayani Tuhan setengah-setengah. Ini mengingatkan kita jangan melayani Tuhan setengah-setengah. Jangan ikut Tuhan setengah-setengah. Harus sungguh-sungguh. Ya. Dan supaya kita terima berkatnya juga full. Haleluya. Berani mati dan siap mati. Dia terjun dikatakan. Dan nyatanya memang demikian. Dia mati disalib dengan di bawah dan kaki di atas terbalik. Sungguh luar biasa. Kalau kita berani kehilangan nyawa, maka kita akan dapat nyawa tambahan. Maka itu biarlah kita mau supaya lebih sungguh-sungguh. Dan dikatakan dia terjun dan artinya basah, tidak ada yang tersisa kering. Ini membuktikan penyerahan secara total. Ini gambaran artinya penyerahan Petrus perlu diteladani. Coba kita renungkan. Sekalipun Petrus banyak mengecewakan Tuhan, tetapi Tuhan tidak membuangnya, bahkan tetap mengasihinya dan membentuknya sehingga menjadi alatnya yang berguna. Petrus dalam Kisah Para Rasul, dia menjadi penginjil yang sukses. Dalam khotbahnya 3.000 orang bertobat. Ini semua terjadi, Tuhan mengubah hidupnya setelah dia bertemu dengan Tuhan di pasal 21. Setelah Tuhan mati, Tuhan bangkit, ketemu dengan Tuhan. Dan biar kita juga mau berjumpa dengan Tuhan. Oleh karena itu, pengalaman kebangkitan Kristus, bertemu dengan Tuhan, harus nyata dalam kehidupan kita. Sehingga kuasa kebangkitannya setiap saat membarui hidup kita dan menguatkan dalam pelayanan dan pengiringan kita. Puji nama Tuhan. Jadi, dari Injil Yohanes pasal 21 ini kita bisa belajar orang kalau jauh dengan Tuhan, orang kalau sudah mulai meninggalkan Tuhan, bahkan kembali dalam hidup yang lama, hidup tidak mendapat apa-apa. Dan Tuhan begitu baik. Dan Tuhan masih mau menemukan. Dan memang kita nggak bisa ketemu dengan Tuhan kalau Tuhan tidak menyatakan dirinya. Kita bersyukur Tuhan selalu menyatakan diri untuk kita bertemu dengan Dia. Seperti Petrus bisa bertemu dengan Tuhan dan diubahkan. Setelah dia ikuti perintah Tuhan, dia mendapat banyak lauk pauk. Dan kita melihat juga, ya, Tuhan mengingatkan, Tuhan bertanya, adakah engkau mengasihi aku? Tuhan ingin kita lebih mengasihi Tuhan, dan kalau kita mengasihi Tuhan, kita belajar dari Petrus, hidup yang menjadi teladan. Oleh karena itu, biarlah keteladanan yang Tuhan berikan kepada kita ini. Petrus memberikan keteladanan lewat kehidupan Petrus ini, biarlah kita boleh mengerti juga. Saya percaya Yesus sudah bangkit, Dia sudah naik ke surga bahkan, dan biarlah itu menjadi ada selalu dalam hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang senantiasa memerlukan Tuhan, mencari Tuhan. Dan kalau Tuhan ditemukan, maka kita menemukan segala-galanya dalam hidup ini. Jadikan Tuhan segala-galanya, maka yang lain bukan segala-galanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.